Jamaah, jamaah, Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan Masya Allah untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah kebiasaan istri yang bikin rumah tangga langgeng. Masya Allah. Yuk kita rekap dulu nih, barangkali jamaah ada yang belum sempat catat. Yang pertama, kebiasaan istri yang bikin rumah tangga langgeng adalah istri yang memiliki rasa malu di depan suami. Masya Allah. Atau memiliki adab. Yang kedua, kebiasaan istri yang bikin rumah tangga langgeng adalah tidak ikut campur masalah harta suami. Dan yang ketiga, istri harus diam dan tidak mengajak berdebat kepada suami. Tapi ini catatannya tadi kata Dr. Aiza Dahlan, maksudnya dikasih taunya itu jangan di depan orang, karena laki-laki itu punya defense mechanism mungkin yang besar kalau misalnya dikasih tahu di depan orang. Masya Allah. Dan di sebelahku juga Masya Allah, hari ini kita kedatangan bintang tamu, istriku sendiri yang ngefans banget sama Dr. Aiza Dahlan. Alhamdulillah. Tadi kan masih pengen banyak nanya kan. Ayo boleh silakan, kira-kira mau nanya apa lagi? Aduh, mumpung lagi di sini ya dokter, aku juga mau nanya lagi nih. Kan kita tuh dituntut sebagai istri harus mempercantik diri, perawatan. Tapi kita juga butuh me time ya. Tapi kadang suami tuh suka nggak peka gitu. Apalagi kalau istri seharian itu ngurus anak, nyuci piring, nyuci baju, nyapu, ngepel dan segala macem gitu kan. Itu gimana dok? Aduh, gimana Mas Mikdad Kalau ini? suaminya nggak peka Boleh gitu. dijawab aja deh. Saya menyerah kalau begitu. Iya deh, gini ya. Sebetulnya kan kalau pada prinsipnya, karena settingan otaknya perempuan memang multitasking kan ya. Bisa ini, bisa itu, bisa seperti itu gitu kan. Tapi memang perlu me time karena penat banget itu. Ngerjain lebih dari satu dalam satu pekerjaan itu sangat penat, makanya me time. Nah, me time itu sebenarnya berdasarkan hobinya dia. Apa dia suka, hobinya apa? Bertanam kah? Atau baca buku gitu? Hobinya apa? Apa ya, menyendiri, Menyendiri, gitu kayak ngopi-ngopi gitu, ngeteh-ngeteh gitu. Iya, nyalon Nyalon. Nyalon kayak hobi semua istri ya. Bisa biar berarti senang relaksasi gitu kan ya. Iya. Dan tentu memang kita perempuan ini mau selalu cantik di depan suami kan gitu ya. Nah, sebetulnya kulit aslinya nih alamiah 28 hari sekali kan dia ganti kulit sebetulnya ya. Sebetulnya. Cuman kondisi sekarang kan kita sering di dalam ruangan yang ber-AC, kemudian juga cara pola hidup kita, gaya hidup kita, kemudian juga makanan, debu dan sebagainya, itu yang bikin cepet ya mandek di dalam pori-pori itu. Nah, disitulah ada teknologi yang disebut skincare kan gitu ya. Nah, cuman kalau menggunakan peralatan-peralatan itu kan memang perlu biaya dong. Betul. Karena itu memang banyak macamnya kan gitu ya. Ada yang murah banget, ada yang sedang-sedang dan ada yang mahal. Nah, tinggal bagaimana kita istri tahu diri juga ya tentang bagaimana kesanggupan suami ya. Tapi lebih dari itu sebetulnya yang bikin perempuan cantik menawan adalah tersenyum. Masya Allah. Iya, biar kata dandanannya tebal kalau dia manyun. Nah, bener banget tuh. Jelek gitu kan. Ya, pokoknya banyak senyum. Kemudian juga kalau suami itu tadi suami cerita kita perhatikan ya. Tapi ada satu juga yang harus kita tahu. Laki-laki nggak terlalu suka dilihatin mukanya lebih dari 5 detik. Iya, laki-laki kalau dilihatin mukanya lebih dari 5 detik, dia langsung berpaling. Dia langsung gitu, ya. Dan ini yang otak laki-laki yang hipotalamus yang 2,5 kali lebih lebar dibanding perempuan ini juga yang nanti insya Allah ya laki-laki pasti sebetulnya menjaga keamanan ekonomi istrinya sebetulnya gitu. Cuman mungkin ada di awal-awal, maaf ada istri juga yang boros gitu kan. Jadi makanya laki-laki merasa bahwa oh iya ini harus saya ya tegur atau saya nasihati dan sebagainya gitu. Tapi aslinya laki-laki pasti mau jaga semua tentang istrinya seperti itu. Jadi sekali lagi kita juga perempuan perlu ya tahu diri. Aduh, kayak gitu. Masya Allah. Terima kasih Pokoknya me time kudu harus ya. Kalau nggak bisa stres sendiri katanya ya. Capek banget ya jadi seorang istri. Ya. Yang tahu diri ini bukan hanya istri, suami. Iya, berkaitan karena kan tadi kata dokter juga butuh biaya yang makanya tadi aku tanya kalau kajian biayanya berapa, ke Kartika berapa, pasti beda-beda. Nah, aku mau ambil tengah-tengahnya gitu maksudnya.
Kalau nggak sempat perawatan diri, senyum aja kan gampang. Senyum aja bener, itu gratis. Tuh, sayang senyum aja tiap hari Senyum juga senyum. bikin awet muda ya. Dok? Iya, benar tuh kan. Kalau senyum yang ikhlas kan matanya berkerut. Oh, Jadi kalau mata gitu. sudah makin berkerut itu berarti selama ini senyumnya ikhlas nih. Jadi nggak usah panik. Alhamdulillah ya Allah, cukup dengan senyum. Masya Allah. Tapi saya luar biasa loh hobinya nyalon gitu. Iya. Karena juga istri-istri hobinya nyalek gitu. Agak ribet ya nyari masanya. Dokter terima kasih ya, Masya Allah penjelasannya. Alhamdulillah. Nah kalau kita bicara soal menjaga kebiasaan istri yang bisa bikin suaminya juga betah, rumah tangga langgeng, kita balik lagi nih. Kalau sama Habib Usman, kita nggak jauh-jauh, kita tanya soal rezeki dulu deh. Bib, izin bertanya Bib. Namanya sekarang ya apa-apa sembako serba mahal. Banyak juga yang masih cari kerjaan belum dapat. Ada juga yang masih gajinya UMR belum naik-naik gitu ya. Atasannya nuntut banyak tapi giliran misalnya minta naik gaji susah. Bib, gimana nih Bib? Katanya berkaitan juga sama kebiasaan istri yang bikin rumah tangga langgeng. Misalnya gaji suami pas-pasan. Tapi apa yang dilakukan istri, kebiasaan istri yang bisa bikin malah ini jadi rumah tangganya langgeng. Ini aneh nih, gimana Bib penjelasannya? Afwan, Silakan. Kang Mikdad, Ustadz Syamsuddin Nur, Isel, Dokter Aisyah Dahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, rezeki berapapun yang diberikan oleh suami harus disyukuri oleh istrinya. Masya Allah. Siapa orang malam yashkuril galil, tidak bersyukur atas yang kecil, lam yashkuril katsir, dia tidak akan bersyukur daripada yang besar. Orang kalau dikasih yang kecil dia bersyukur, yang besar dia akan terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Tapi kalau dikasih yang kecil yang nggak bersyukur, bisa juga dapat azab dari Allah. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum min azabil syadid. Siapa orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah Taala berikan, akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh simpel. Kalau ada orang yang biasa dikasih 500.000, 1 juta, 2 juta, 10 juta bahkan, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Ini betul-betul bersyukur kepada Allah. Tapi ketika dikasih yang kecil, dikasih 10.000, taruh deh 50.000. Apaan sih kasih 50.000? Biasanya dapatnya kan besar. Nah, inilah azab yang Allah Ta'ala berikan. Istri yang baik, istri yang salehah, yang bertakwa kepada Allah, yang membuat langgeng dalam kehidupan rumah tangganya, mampu bersyukur dan tidak mengeluh. Biasanya nih, ya kan, kalau bahasanya Dokter Aisyah Dahlan tuh ada hormon-hormon, saya nggak tahu hormon apaan, ya kan? Kalau istri lagi ngobrol sama suami, 2 menit pertama benar, 5 menit pertama masih oke, sisanya permintaan. Sisanya minta ini, minta itu, ya kan? Masalah listrik lah, masalah baju lah, masalah inilah, masalah itulah, nggak ada selesainya, semua isinya masalah. Ada kayak gitu, bener gak? Iya lagi. Oh iya lagi. Aneh cuma nanya doang. Karena aneh nggak tahu juga. Kata Mikdad iya. Sama ya. Oh sama. Begitu nggak usah Sam? Enggak dong. Oh enggak. Enggak. mungkin. Karena nggak dengar. Nah, intinya apa? Istri itu banyak permintaannya. Kenapa banyak permintaannya? Karena tadi itu. Kehidupan yang dia lakukan, dia melihat kanan, dia melihat ke kiri, dia melihat orang lain, dia melihat tetangganya. Setan masuk ke dalam istrinya. Karena apa? Innahu lakum aduwwum mubin. Musuh yang nyata. Untuk apa? Membuat rumah tangga itu tidak bahagia, membuat rumah tangga akhirnya jauh daripada keberkahan. Sekarang jarang banget nih istri yang tidak mengeluh. Kalau dikasih uang belanja sama suaminya nih, ada yang nggak mengeluh, ada gak? Ya kan? Ada gak nih? Sekarang kalau ditanya nih. Jarang sih kayak. Ada tapi pasti ada Bib, tapi jarang. Istri yang bersyukur, istri yang berterima kasih, istri yang ingat kepada Allah, istri yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia berharap berjumpa, bertemu bersama karena Allah, berapapun dia nikmatin. Makanya Islam mengajarkan cari istri itu nomor 1 adalah agamanya. Kalau agamanya jadi bagus, itu poinnya 1. Yang lain semuanya poinnya 0. Mau kekayaannya, kecantikannya, keturunannya, itu 0 poinnya. Kalau udah agamanya, bersyukur dapat berapapun. Terima kasih ya Allah, aku bahagia bersamamu. Karena apa? Sehidup surga. Jadi agama itu yang paling penting. Nomor tiangnya, 1. Masya Karena apa? Allah. Kalau udah agama, nggak akan ngeluh. Iya benar. Ini udah pemberian Allah. Ini Bener, udah Bib. takdir Allah. Bener, Bib. Berarti Bersyukur. Karena zaman sekarang bicara soal bersyukur semakin susah. Kalau zaman dulu mungkin Bib, kita nge-compare, ngebandingin sama tetangga, sama beberapa keluarga. Kalau zaman sekarang, kemarin misalnya saya liburan gitu ya, camping ke Ciwidey gitu. Kita lagi asik-asik di sana gitu ya, melihat gunung.
buka sosmed, ada yang lagi ke Paris, ada yang lagi ke London. Jadinya nge-compare sama orang lain, jadi nggak bahagia lagi gitu. Jadi makin susah sekarang bersyukurnya. Makanya jangan lihat ke atas, lihatnya ke bawah. Lihat ke bawah ya. Wah, Jadi dia kita lagi di Ciwidey, dia lagi di gunung, dia lagi di kampung. Jangan lihat yang sananya. Jangan lihat yang ke London. Masya Allah. Baik jamaah, Masya Allah. Alhamdulillah nih. Karena ini sudah banyak sekali nih pertanyaan yang pengen ditanya sama guru-guru kita. Tentunya sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islam itu Indah. Dan ini ada pertanyaan dari Instagram @hamba_Allah. Baik, tidak mau disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz Habib. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong sembunyikan nama saya, baik. Aman. Aduh, istri aku cerewet banget. Waduh. Ini awalnya aja udah nggak enak nih. Kadang aku nggak kuat dan nggak betah di rumah karena kecerewetan istri. Apalagi kalau istri udah ngomel. Aduh, Ustadz, kuping saya berasa pengeng. Apa? Pengeng. Maaf ya, pengeng. Dan badan gatal-gatal. Loh, emang kenapa sih? Karena istri kalau udah marah, nyerocos terus, nggak ada titik komanya. Ada nggak sih Ustadz amalan buat suami agar saat istri lagi cerewet gitu ya, agar suami tahan dan tidak terpancing emosi saat istri lagi cerewet? Aduh, pertanyaannya mewakili kayaknya banyak sekali suami di luar sana. Aku nggak cerewet kamu ya. Nggak, insya Allah. Amin. Yang 16 Amalan ketika istri lagi cerewet, Iya. ya subhanallah, ini bisa diamalkan oleh para suami di luar sana, termasuk yang bertanya apa amalannya ketika menemui seorang istri yang cerewet. Satu sebenarnya, sabar. Iya. Sabar. Amalannya sabar, karena ada seseorang bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani ini semasa dengan Nabi SAW, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Ya, dalam riwayat disebutkan. Jadi tidak bisa disebut sebagai seorang sahabat gitu. Beliau tidak pernah bertemu dengan Nabi, sama dengan Uwais Al-Qarni, tidak bertemu dengan Nabi SAW. Beliau ini pernah datang ke Madinah untuk menjumpai Nabi, tapi tidak ketemu. Akhirnya pulang ke rumahnya. Seketika pulang ke rumahnya, perbekalan habis apa segala macam, kecuali 1 dirham dalam kantongnya. Ketika pulang ke rumahnya, langsung istrinya menyambut. Jauh-jauh kau pulang-pulang ke sini, kami udah lapar, kau juga pasti lapar, tapi tidak ada makanan di rumah. Subhanallah, langsung digituin, subhanallah, lapar. Bukan disediain makan segala macam, nggak ada makanan di rumah, cari sana di luar. Kata suaminya, saya ada 1 dirham, saya beli roti dulu Akhirnya dia keluar daripada rumahnya. Tiba-tiba di tengah jalan ketemu dengan pengemis yang sangat butuh, subhanallah. Ini pengemis ini minta tolong. Kata dia, saya kalau kasih ini pasti diomelin lagi, saya pulang nih. Tinggal 1 dirham dalam kantong saya. Akhirnya beliau menguatkan diri untuk tidak memberi kepada pengemis itu. Tapi akhirnya rasa ibahnya, kasihannya, pengen rahmat Allahnya mengalahkan itu semua. Dikasihlah uang tadi untuk beli roti ini untuk kepada pengemis ini. Udahlah, diomelin dah. Udah lapar dah. Akhirnya dia pulang karena subhanallah khawatir akan kecerewetan. Biar nggak cerewet, ngambil pasir dimasukin ke namanya perbekalannya. Pasir, di padang pasir ngambil, bawa pulang. Subhanallah, dia langsung ke masjid. Ketika pulang sudah tersedia makanan di atas mejanya. Lalu ditanya istri, dari mana makanan ini? Ya dari tadi tepung kau bawa kan? Subhanallah. Allah ganti itu pasir jadi tepung. Ini jadi wali Allah disebabkan karena satu syaratnya, punya istri cerewet. Waduh, jadi kebiasaan malah bisa bikin kita juga ya dirahmati Allah nih, istri cerewet. Dirahmati Allah karena sabar menghadapi istri cerewet. Sabarnya itu poinnya, Masya Allah. Baik, Ustaznya, mudah-mudahan ini menjawab juga para suami di luar sana, berarti sabar terhadap istri yang cerewet nih, Masya Allah. Bikin kita bisa jadi langgeng. Karena seceret apapun nggak bisa juga menjatuhkan hak talak, nggak bisa. Nah, jadi kitanya dia. mesti sabar nih laki-laki. Makanya hak talak ada di laki-laki ya, Ustaznya. Bahaya kalau di perempuan. Nah, Miss gimana? Lumayan kan hari ini nih banyak banget ilmu yang kita dapat kan. Banyak Nah, banget. selanjutnya nih kamu mau nanya lagi nggak? Nih boleh dipilih sama siapa? Boleh nanya lagi nih? Iya, Masya boleh. Allah. Kalau gitu aku mau nanya sama dokter Aisyah lagi. Karena sesama perempuan ya dok. Masya Allah. Iya dok, gimana, aku mau gimana? nanya. Benar nggak sih dok kalau langgeng itu bisa berlaku adil dan menjaga hubungan dengan mertua? Tapi maaf banget nih dok ya. Iya, Karena kan iya, tipe mertua kita tuh beda-beda. Terus juga gimana sikap kita untuk menghadapi mertua tersebut. Aduh. Ya ini berdiri dulu ya, Iya, kita boleh, lihat boleh. ya. Sambil berdiri ya, baik. dokter. Jadi bismillah. Jadi ini juga satu fenomena yang harus selalu kita pelajari, bagaimana menghadapi mertua ya, terutama ibunya
laki-laki atau ayah ibunya laki-laki ya. Karena dalam Islam itu udah jelas disampaikan bahwa suami antara ibunya dengan istrinya pasti harus ke ibunya dulu kan. Nah, jadi memang tidak semua mertua bisa bijaksana, apalagi mertua-mertua yang jarang taklim, jarang ngaji, jarang mengkaji gitu ya. Nah, tapi memang juga di otaknya perempuan sebagai ibu bahwa sadarnya, apalagi kan ibu tuh dekat sekali sama anak laki-laki ya. Kalau anak laki-lakinya sudah menikah merasa ada yang ambil gitu. Ada yang ambil, jadi merasa ada yang tersaingi kan seperti itu. Nah, sebetulnya kuncinya ya pada si suami itu gitu. Harusnya ya. Jadi artinya gini, kadang kan istri-istri merasa nggak klop dengan mertua, hanya kepengen cerita aja sama suami bahwa tadi ibumu telepon aku begini-begini, cuman pengen cerita aja gitu. Dan tolong itu suami jangan sampaikan ke ibunya atau memarahi ibunya karena si ibu misalnya tadi telepon istrinya atau WA istrinya, marahin istrinya, itu pantang banget sebetulnya. Karena nanti si ibu akan tambah marah gitu. Nah, si istri itu sebetulnya cuma mau ngomong aja untuk melepaskan kepenatan atau melepaskan tadi kekesalannya, walaupun itu tahu ini ibunya suami, tapi pasti ada kesel dong, ditegur, ditelepon gitu ya. Iya, jadi sekali lagi buat para suami, tolong kalau istri cerita tentang ibunya, tentang ayahnya, atau bahkan tentang kakak adiknya, ipar nih maksudnya ya. Iya, dengar aja dan tidak disampaikan karena ini yang bikin nanti ya pencetus menjadi tambah kacau nih suami istri. Dan kalau sikap kita mantu kepada mertua, baik bapak mertua, ibu mertua, tentu harus hormat. Iya, karena pasti memang ya kita berbeda watak, ya berbeda usia, berbeda adat, berbeda pelajaran yang kita punya kan gitu. Makanya kita yang lebih muda yang harus menghormati yang lebih tua. Nah, itu aman dah insya Allah. Seperti itu. Iya. Dan satu lagi, kalau nanti mau ketemu mertua, banyak ta'awuznya juga supaya nggak digangguin oleh syaitonir rajim itu untuk kita. Jadi saya tuh gitu dulu ya, sekarang udah meninggal. Setiap di mobil menuju rumah mertua, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bayangin ditutup depan, auzubillahi minasyaitonir rajim belakang, kanan kiri. Kalau udah mulai deg-degan istighfar berbanyak gitu ya. Nah, itu enak loh. Sampai itu ketemu mertua senyum. Masya Allah. Terima kasih dok. Kayak gitu. Tapi deh. istriku dokter tipe yang suka ngadu sama mertuanya. Oh, sama-sama mamanya. Iya. Aku bilang, gimana ya kalau aku poligami? Direkam, Allahu Akbar. dikirimnya ke Jangan gitu juga dong Ustaz dikirim ke Syam. mamaku. Memang Ustaz Sam pengen. Kagak, bercanda-bercanda direkam, Biasanya dikirim. laki-laki tuh, kalau udah diomongin itu pengen. Iya, aduh, ya Allah. Aduh. Baik, jamaah Islami itu indah yang dirahmati Allah. Masya Allah, saya juga masih punya video yang lagi viral nih. Aduh, semangat nih. Penasaran kan? Langsung aja kita nonton sama-sama. Silakan. Allah, aku lagi berbicara kajian ya Allah, Masya Allah. Luar Sabarnya biasa. manusia itu Enggak, sama. Sabar itu banget. antara dua hal, antara yang nyambung dan nggak nyambung. Gini aja coba. Dokter bener gak sih kalau nasihatin dari atas gitu nggak apa-apa dok atau harus searah? Nah, kalau suami ke istri nggak masalah. Nggak masalah ya. Kalau Istri ke suami atau Iya. anak ke ibu yang dari atas ya. Dokter, aku mau nanya dong. Ini kan suami gitu ya, ada yang suka ngasih gitu ya sama istrinya jor-joran. Tapi kadang suka diungkit-ungkit juga. Itu hukumnya gimana sih? Kalau contohin tadi nasehatin. Nah itu nasihatin. Oh, beritahu ya. Beda ya, Iya. bukan ngungkit. Tapi kalau misal ada juga tuh memang beberapa suami yang ngungkit-ngungkit. Iya. Ya itu mungkin ciri-ciri suami pelit ya Ustaz. Nah, Iya, dikit-dikit Kang Usman, ya. diungkit. Tadi kan Nabi bilang bahwa salah satunya kalau suami pelit itu tidak suka memberikan ke istri. Nah Iya. itu juga sudah memberikan kemudian diungkit-ungkit itu juga mungkin kategori pelit. Gitu. Iya. Aku nggak suka ngungkit-ngungkit kan? Enggak, Kadang aku suka lupa ya kalau udah pernah ngasih ya. Itu bagus. Alhamdulillah. Baik jamaah, Masya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Tapi tentunya setelah yang satu ini tetap di Islami Tindak. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah.